Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak muda yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 8. Namun sebelum kita mulai, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Siap semuanya? Dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar tematik 8 muatan PPKN. Ambil bukunya, alat tulisnya, kita belajar dengan semangat. Fokus, fokus, kita harus fokus, tak boleh malas, harus semangat. Fokus, fokus, kita harus fokus, tak boleh malas, harus semangat. Yeay, mudah bukan? Nah, semoga dengan kita bernyanyi anak-anak lebih siap dan lebih semangat ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 8 muatan PPKN dengan materi yang pertama yaitu tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Dan yang ketiga, keanekaragaman permainan tradisional Indonesia. Nah, agar anak-anak lebih memahami materi pada hari ini, simak penjelasan pada video berikut ini. Halo anak-anak bunda yang solih dan solihah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita siapin buku tematik tema 8, alat tulis dan buku tulis. Karena hari ini kita akan belajar mengenai keragaman sosial budaya. Kita memasuki tematik 1 tema 7. Nah, materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Materi yang pertama yaitu keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Materi yang kedua, sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Dan materi yang ketiga yaitu aneka ragam permainan tradisional Indonesia. Nah, langsung saja ya kita memasuki materi yang pertama yaitu keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama ada adat istiadat. Nah, adat istiadat yaitu segala perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat. Nah, berikut ada contoh adat istiadat yaitu lompat batu adalah adat istiadat khas daerah Nias. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah. Indonesia menempati urutan kedua dengan bahasa daerah terbanyak. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang ketiga adalah rumah adat. Rumah adat yaitu rumah khas yang didiami oleh suku-suku tertentu di suatu daerah. Setiap wilayah mempunyai rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Nah, berikut adalah salah satu contoh rumah adat yaitu Balai Batak Toba. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang keempat yaitu pakaian daerah. Pakaian daerah yaitu setiap daerah memiliki pakaian daerah yang unik dan berbeda dengan daerah lain.
Pakaian adat biasanya dipakai saat upacara adat maupun pernikahan. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang kelima yaitu lagu daerah. Setiap lagu daerah mempunyai makna yang beragam, seperti cerita rakyat dan ungkapan rasa syukur. Nah, berikut adalah salah satu contoh lagu daerah yang berjudul Apuse yang berasal dari daerah Papua. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang keenam adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah sebuah tarian yang menampilkan ciri khas daerahnya serta memiliki makna dan simbol tertentu. Nah, di samping adalah salah satu contoh tari daerah, yaitu tari kecak yang berasal dari Bali. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang ketujuh yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional biasanya dimainkan sebagai pengiring tari tradisional ataupun saat menyanyikan lagu daerah. Nah, berikut ada contoh alat musik tradisional angklung yang berasal dari Jawa Barat. Materi yang kedua yaitu sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Yang pertama yaitu dengan saling menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang kedua, menumbuhkan sikap persaingan usaha yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya untuk mencapai keberhasilan. Materi yang ketiga yaitu aneka ragam permainan tradisional Indonesia. Permainan tradisional adalah permainan yang menggunakan alat-alat sederhana yang mengandung unsur budaya dan pendidikan. Contohnya yaitu salah satu permainan tradisional adalah gobak sodor. Nah, gobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, berikut adalah contoh dari permainan gobak sodor. Aneka ragam permainan tradisional di Indonesia lainnya yaitu ada egrang, kemudian ada bakyak, dan ada engklek. Nah, kira-kira anak-anak muda yang solih dan solihah masih suka permainan tradisional tidak? Terima kasih anak-anak muda yang solih dan solihah. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan materi pada hari ini? Dan hari ini kita telah belajar mengenai yang pertama, keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, sikap yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Dan yang ketiga, keanekaragaman permainan tradisional Indonesia. Dan tugas anak-anak hari ini yaitu mengerjakan buku paket tematik 5H pada halaman 36. Dan jangan lupa juga upload pekerjaan anak-anak melalui e-learning. Nah, Bunda berpesan kepada anak-anak agar anak-anak selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga semangatnya, karena Bunda yakin di teladan semua anak itu hebat. Nah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Natalim bilhamdalah. Alhamdulillah. Nah, dari Bunda cukupkan sekian. Wassalamualaikum